Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, perkenalkan nama saya Teresa Arah Mariandi. Bisa dipanggil Tarisa. Saya dari kelas 19 1C05, Prodi Sistem Informasi kelas sore atau malam. Jadi pada kesempatan kali ini saya membuat video tugas mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Eh, Seperti yang sudah di-share oleh Pak dosen sebelumnya, video mengenai Pancasila sebagai pengembangan ilmu, maka pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih atau contohnya apa aja sih penerapan Pancasila kelima sila dalam pengembangan ilmu di bangsa Indonesia. Oke, kita masuk ke tujuan. Tujuannya yaitu memahami peran Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dalam berbagai bidang. Di sini saya akan membahas tiga bidang. Yang pertama ada bidang iptek atau ilmu teknologi. Yang kedua ada budaya. Dan yang ketiga ada agama. Lalu selanjutnya adalah menganalisis tantangan dan urgensinya di era modern. Jadi selain penerapan atau contohnya, kita juga akan membahas mengenai tantangan kelima sila dalam pengembangan ilmu. Oke, di sini ada pendahuluan terlebih dahulu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu teknologi merupakan dasar negara yang memiliki nilai-nilai filosofis mendalam. Sebagai panduan moral dan etika, Pancasila juga dapat menjadi landasan untuk pengembangan teknologi, ilmu pengetahuan, budaya, agama dalam menghadapi berbagai tantangan di zaman modern. Oke, kita masuk ke sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai dasar yang tercantum dalam sila ini adalah mengakui dan menghormati adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sebagai pencipta alam semesta. Untuk contoh pengaplikasian pengembangan teknologi di sila ke-1 ini, saya membagi menjadi tiga, yaitu iptek, budaya, dan agama. Untuk ilmu dan iptek, contoh pengaplikasiannya atau contoh pengembangannya adalah dengan mengintegrasikan aspek spiritual dalam ilmu pengetahuan. Contohnya, bioetika dalam ilmu kedokteran atau filsafat dalam sains. Ada juga yaitu menghormati keberagaman kepercayaan dalam proses kolaborasi kimia. Lalu selanjutnya untuk pengaplikasian dalam bidang budaya dan agama, di sini saya ada dua contoh pengaplikasiannya, yaitu yang pertama menjaga nilai-nilai religius sebagai landasan pengembangan budaya lokal. Jadi sebagai budaya lokal kita tetap menjaga nilai-nilai religius yang ada supaya tetap bertahan dan berkembang. Kedua, ada memperkuat dialog antar agama dan untuk menciptakan harmoni dalam keberagaman. Lagi dan lagi, keharmonisasian untuk menciptakan harmoni itu sangat sangat perlu ya di kehidupan beragama karena supaya kita dapat bersatu dari beberapa agama, supaya kita punya pemahaman yang kuat terhadap agama satu sama lain. Lalu tantangannya dalam sila ke-1 ini yaitu seperti yang sudah saya jelaskan, agama Indonesia ada beragam, jadi tentunya banyak sekali konflik yang mungkin dapat terjadi. Jadi tantangan kita untuk sila ke-1 ini dalam pengembangan teknologi maupun budaya dan agama yaitu dengan menghindari konflik antara pandangan ilmiah dan kepercayaan religius. Lalu ada juga untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan akademik dan nilai-nilai agama. Oke, lanjut. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada di sila kedua. Nilai dasarnya adalah mengedepankan nilai kemanusiaan yang luhur, keadilan, dan keberadaban. Contoh pengaplikasian dalam ilmu dan iptek di sila kedua ini adalah salah satunya mengembangkan teknologi yang memperhatikan kesejahteraan manusia. Contohnya adalah teknologi kesehatan ataupun pendidikan. Seperti yang kita tahu, teknologi sudah berkembang pesat di era modern saat ini. Jadi tentunya kita dapat memanfaatkan hal tersebut dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Ini juga bisa menjadi salah satu contoh penerapan pengaplikasian bagi anak-anak muda supaya dapat mengembangkan sila kedua ini dalam pengembangan ilmu teknologi.
Lalu ada juga untuk memastikan distribusi hasil riset yang adil untuk semua kalangan, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Jadi kita untuk hasil riset yang telah kita lakukan, kita harus terbuka, kita harus open, transparan terhadap semua kalangan. Ya, bagi bangsa Indonesia, kita tidak perlu menutup-nutupi adanya suatu riset. Jadi kita harus terbuka, open, dan tidak menutup-nutupi hal yang baik. Itu dalam ilmu iptek untuk budaya dan agama. Di sini contohnya ada mengangkat nilai-nilai kemanusiaan dalam seni atau tradisi lokal. Nah, seni-seni di Indonesia beragam, baik itu lokal maupun yang lainnya. Jadi kita harus bisa menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam tradisi-tradisi tersebut. Lalu ada membangun budaya dan yang menghargai martabat manusia. Oke, lanjut untuk tantangannya yaitu mengatasi kesenjangan akses terhadap teknologi dan ilmu pengetahuan. Seperti di penerapan yang iptek tadi, jadi kita harus terbuka, jangan ada kesenjangan akses bagi beberapa kelompok tertentu ya. Jadi kita harus terbuka supaya semua masyarakat Indonesia dapat menerima dan memusyawarahkan hal tersebut dan tidak ada yang namanya kesenjangan sosial ataupun konflik yang nanti akan kita dapatkan di kedepannya. Lalu ada juga menyeimbangkan perkembangan budaya lokal dengan pengaruh budaya global. Ini menurut saya ya merupakan salah satu tantangan terbesar di era globalisasi ini karena banyak sekali budaya dari luar yang masuk ke Indonesia dan hal itu memiliki dua dampak ya, bisa positif dan negatif. Untuk dampak positifnya tersendiri, kita ya bisa mengikuti tren perkembangan zaman di global di dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia. Banyak juga negara-negara luar yang sudah maju teknologinya. Kita dapat mencontoh hal tersebut dan menerapkannya di negara Indonesia. Tetapi untuk dampak negatifnya, kita bisa melunturkan budaya Indonesia. Saya mau ambil contoh, ada mungkin pengaruh budaya luar yang sangat kuat saat ini yang terjadi di era modern itu ada K-pop atau Korean pop atau boy group atau girl group asal Korea. Jadi banyak sekali yang dapat melunturkan budaya Indonesia akibat pengaruh dari luar. Contohnya K-pop. Banyak sekali baik itu wanita maupun laki-laki di Indonesia yang sudah terpengaruh dan berpindah kiblatnya tentang baik itu musik-musik, seni film, ataupun apapun lainnya itu mereka lebih condong menyukai ke arah Korea. Itu sebenarnya tidak dipermasalahkan apabila mereka tetap mencintai budaya Indonesia, tetapi ada yang benar-benar mereka langsung apa ya, mungkin bisa dibilangnya mereka mengkiblatkan sesuatu ke K-pop. Jadi mereka benar-benar sudah lupa atau mungkin tidak mau untuk eh, me- menyukai budaya Indonesia. Sebenarnya Indonesia punya banyak sekali lagu daerah, seni tradisional, makanannya juga akibat dari pengaruh globalisasi ini banyak yang luntur akibat hal tersebut. Contohnya mungkin musik-musik daerah kita tergantikan oleh musik K-pop, terus dance tradisional kita yang beragam juga tergantikan oleh dance K-pop, terus makanan juga banyak sekali yang sudah tergantikan dari negara luar. Itu salah satu contoh negatif dampak dari perkembangan budaya dan pengaruh budaya dari global. Dan merupakan tantangan atau challenge terbesar kita sebagai bangsa Indonesia untuk dapat mengatasi hal tersebut. Oke, lanjut ada slide ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nilai dasarnya yaitu menjaga supaya persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman itu tetap utuh menjadi satu. Langsung aja ke contoh pengaplikasian dalam ilmu iptek.
yaitu adanya membangun penelitian yang memperkuat persatuan. Contohnya kajian budaya untuk mempererat hubungan antar etnis, yes. Jadi kita harus dapat membangun penelitian untuk semua budaya yang dapat memperkuat persatuan. Ya, contohnya seperti kajian budaya. Jadi, mungkin seperti yang sudah saya jelaskan mengenai pengaruh global, kita dapat membuat kajian budaya yang menarik bagi masyarakat Indonesia supaya mereka berkumpul kembali bersatu dari semua budaya bangsa Indonesia dan dapat mempererat hubungan. Ini dapat mengatasi dua, yaitu konflik antar etnis dan juga pengaruh global. Jadi, untuk menanamkan rasa cinta terhadap budaya dan mempererat hubungan antar budaya juga. Lanjut, ada mengembangkan ilmu yang mendukung ketahanan nasional seperti teknologi pangan atau energi terbarukan. Ini sama ya, kita juga dituntut untuk dapat mengembangkan ilmu-ilmu yang dapat mendukung ketahanan nasional. Contohnya dari pangan dan energi yang terbarukan supaya kita tidak tertinggal dari negara-negara global luar sana. Lalu selanjutnya adalah aplikasi dalam budaya dan agama, contohnya adalah memupuk rasa nasionalisme melalui karya seni dan budaya. Ya, seperti yang tadi ya, kita harus menanamkan nilai-nilai nasionalisme dalam karya-karya seni dan budaya. Karena sayang sekali kita punya banyak keberagaman, punya banyak karya seni apabila tidak dimasukkan, dipupuk rasa nasionalisme dalam seni tersebut, itu akan luntur. Lalu ada juga menjaga harmoni antar agama dalam bingkai persatuan. Ini sama ya. Jadi kita harus menjaga harmoni supaya kesatuan kita tetap utuh sebagai bangsa Indonesia. Lalu challenge dalam sila ketiga ini tantangannya yaitu mengatasi potensi konflik akibat perbedaan etnis, budaya, agama. Menjaga identitas nasional di tengah pengaruh globalisasi. Ya, kita harus tetap menjaga nasionalisme kita di era globalisasi sekarang. Oke, lanjut ke sila keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai dasarnya yaitu mengutamakan masyarakat dalam kebijaksanaan dan pengambilan keputusan. Contoh pengaplikasiannya dalam ilmu dan iptek adalah mengedepankan diskusi ilmiah yang terbuka dan inklusif dalam komunitas riset. Ada juga membuka akses ilmu pengetahuan kepada masyarakat melalui pendidikan dan publikasi hasil riset. Ya, jadi kita harus selalu melibatkan seluruh masyarakat Indonesia supaya mereka mendapatkan peran untuk berdiskusi, baik itu hal ilmiah maupun lainnya. Dalam hal riset juga, jadi harus terbuka dan mencapai kemusyawaratan yang disetujui oleh semua pihak. Juga membuka akses juga ilmu pengetahuan untuk masyarakat melalui pendidikan. Jadi kita harus juga menanamkan ilmu pengetahuan yang kita dapat ke pendidikan yang akan didapatkan oleh anak-anak di dalam bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya aplikasi dalam budaya dan agama, yaitu ada meningkatkan peran masyarakat dalam melestarikan budaya lokal. Ini sama ya, kita harus meningkatkan peran masyarakat untuk melestarikan budaya lokal. Jadi masyarakat harus ikut serta dalam melestarikan budaya lokal. Lalu ada juga melibatkan tokoh agama dan budaya dalam pengambilan kebijakan strategis. Contohnya seperti ustadz dan lain sebagainya. Lalu tantangan yang hadapi untuk sila keempat ini menghindari dominasi kepentingan tertentu dalam proses musyawarah. Jadi ini harus adil ya, kita tidak boleh dominasi kepada kelompok tertentu, kepentingan tertentu. Jadi kita harus mencapai musyawarah yang mufakat. Lalu challenge-nya adalah menghindari dominasi, ini udah, lalu ada meningkatkan partisipasi masyarakat. Lagi dan lagi masyarakat harus selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Lalu yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasarnya menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Adil adalah kunci dari sila ini. Contoh aplikasi dalam ilmu iptek, mengarahkan riset untuk mengurangi kesenjangan sosial.
Contohnya adalah teknologi untuk petani kecil atau pendidikan untuk daerah terpencil. Kunci adil dalam sila kelima ini adalah mencakup kepada seluruh negara Indonesia. Jadi kita tidak boleh mengucilkan suatu kelompok tertentu atau budaya tertentu di bangsa Indonesia. Sebagai contoh di sini ada petani kecil. Petani kecil itu kurang dalam fasilitas untuk pekerjaannya. Jadi kita harus bisa mengurangi kesenjangan sosial dalam hal ini. Terus ada juga pendidikan untuk daerah terpencil. Menurut saya pendidikan di Indonesia untuk beberapa daerah itu masih kurang ya. Karena mungkin emang berada di daerah terpencil, jadi mungkin kurang terjangkau oleh oleh pemerintah. Jadi harapan saya mungkin semoga daerah terpencil ini bisa difasilitasi pendidikan yang apa? Difasilitasi pendidikan yang sama seperti yang terjadi atau yang tertera di berbagai uh, daerah. Jadi tidak adalah diskriminasi, baik itu daerah terpencil maupun daerah maju itu sama semua. Lalu memastikan hasil penelitian dapat diakses secara adil. Ya, ini harus terbuka melalui kebijakan open access. Lalu dalam budaya dan agama, mengedepankan keadilan dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah, memastikan kesetaraan dalam kebebasan beragama dan berekspresi. Tantangannya mengatasi ketimpangan sosial yang berdampak pada akses pendidikan dan teknologi, menjamin pemerataan manfaat dari pengembangan ilmu pengetahuan. Mungkin kalau saya bisa rangkum dari kelima sila ini, sebenarnya untuk tantangan dan pengaplikasiannya itu lumayan mirip. Kita harus bersikap adil, kita harus menghindari konflik, kita juga harus mengedepankan keterbukaan bagi seluruh masyarakat. Intinya sih satu, seperti itu. Tetapi mungkin memang dibagi menjadi beberapa sila. Oke, kesimpulan yang dapat saya ambil dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu iptek, budaya, dan agama, yaitu dapat kita lakukan secara holistik, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Pancasila memastikan bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya mengajar kemajuan teknologi, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan juga kebangsaan. Dalam menghadapi tantangan global, Pancasila menjadi panduan yang relevan untuk menciptakan masyarakat yang maju. Yang maju, berkeadilan, dan harmonis. Oke, terima kasih. Mungkin untuk presentasi saya dalam tugas kali ini segitu saja. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.